sebesar 12 juta diinvestasikan dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Besar modal akhir yang diperoleh setelah 8 tahun adalah, nah, di soal ulangan nanti kalau misal tentang bunga itu pasti ada petunjuknya. Nah, petunjuknya ini yang dipakai itu cuma salah satu, jadi jangan sampai terkecoh. Nah, yang perlu diketahui adalah dari soal ini yang ditanya itu apa, baru kita bisa menemukan rumus apa yang bakal kita pakai. Nah, diketahui di sini ada modal. Baik, di sini modalnya adalah 12 juta. Lalu suku itu diidentikan dengan I kecil, berarti dia I-nya sama dengan 10%. Nah, di sini N itu sama dengan berapa lama. Nah, aku di sini N-nya itu 8. Kenapa kok nggak bentuk bulan? Karena di sini bunganya adalah bentuknya per tahun. Jadi otomatis yang ditanyakan adalah besar modal akhirnya kan setelah 8 tahun itu. Nah, berarti kita masuk ke rumus yaitu M 8 sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat 8. Kalau dari rumus aslinya itu seperti ini. Nah, kalau dari rumus aslinya yaitu Mn sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N. Berarti N ini sudah diketahui kan 8. Maka ya udah tinggal dimasukkan aja. Berarti M8 sama dengan M kali 1 kali I pangkat 8. Nah, biar waktu ujian itu nggak terburu-buru, maka kan di soalnya udah diketahuin. Berarti ya tinggal pilih aja salah satu dari ini. Berarti kan yang dipakai yang ini, yang 2,1436. Berarti ya udah tinggal dimasukin terus dikali sama 12 juta. Hasilnya ini modal akhir dari modal 12 juta selama 8 tahun. Lalu selanjutnya di sini juga ada contoh soal lagi. Dikta menyimpan uang di sebuah bank sebesar 100 juta, dibungakan dengan bunga majemuk 7% per semester. Nilai akhir tabungan Dikta setelah 48 bulan adalah. Nah, kata kunci di sini adalah per semester. Semester itu sama dengan 6 bulan, berarti 48 bulan itu dibagi sama 6. Berapa? Maka hasilnya adalah 8. Nah, maka dari itu menggunakan cara yang sama seperti tadi. Baik, untuk selanjutnya bakalan kita lanjut dengan bunga tunggal dan anuitas. Nah, di sini ada soal terkait seperti hal yang sama, yaitu tadi kan tentang Rimar menabung uang sebesar 500.000 dengan suku bunga tunggal sebesar 5,5% per tahun yang dibayarkan setiap 1 semester sekali. Saldo tabungan Rimar jika dia mengambil uangnya setelah 42 bulan adalah. Nah, berarti kita harus cari nih tabungan akhirnya dia setelah 42 bulan itu berapa. Berarti ya ya udah 42 ini dibagi sama 6. Berarti hasilnya adalah 7. Yaitu selama 7 tahun ya. Yaudah, berarti yang diketahuin adalah modal. Modal punyanya Rimar ada 500.000, bunganya ialah 5,5%, N-nya adalah 42 bulan. Ditanyanya adalah tabungan akhir. Bedanya yang tadi adalah bunga majemuk, lalu yang ini adalah bunga tunggal. Maka memakai rumus
5,5/100. Kita buat dengan per 100 ini dulu. Lalu dikalikan dengan 10/10. Biar nanti waktu menghitung itu lebih mudah. Ibaratnya kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 55/1000 kali setengah. Lalu sama dengan 55/2000. Oke. Lalu di sini memakai rumus ini, yaitu I besar sama dengan M kali I kecil kali N per 6. Nah, 6 ini dari yang semester tadi. Berarti ya udah tinggal dimasukkan, yaitu dari modal yaitu 500.000 dikali 55/2000 yang sudah kita cari tadi, lalu dikalikan dengan 42/6. Nah, ini bisa kita coret, hasilnya adalah 7. Lalu kenapa kok ini dikali dengan setengah? Karena setiap satu semester berarti kan cuma setengah tahun ya ibaratnya. Nah, terus yaudah kita coret-coret, ketemunya adalah 250. Lalu di sini hasilnya adalah 96.250. Berarti modal awal ditambah dengan bunga. Ini jangan lupa. Berarti modal awalnya adalah 500.000 ditambah dengan bunganya yaitu 96.250. Hasilnya adalah 596.250. Itu adalah bunga tunggal. Lalu selanjutnya adalah mari kita cari. Nah, di sini ada anuitas nomor 7. Sebentar. Jadi di sini adalah soalnya SK meminjam sejumlah uang di bank. Bank tersebut menerapkan sistem anuitas bulanan untuk pinjaman tersebut. Jika besaran anuitas 600.000 dan bunga periode kelima yang dibayar SK adalah yang dibayar SK sebesar 415.000, maka besar angsuran periode kelima. Nah, kita kan nggak tahu ya angsuran periode ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-5-nya dia itu berapa. Nah, rumus dari anuitas sendiri adalah yaitu